Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kewirausahaan kelas 3 KSCA sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dimas selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan yang mana telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil interview kami dengan pemilik sekaligus pendiri dari Donat Madu Cihanjuang ini. Saya Dinar Intan Mustika di sini akan memaparkan sejarah singkat mengenai Donat Madu Cihanjuang. Donat Madu Cihanjuang ini didirikan pada tanggal 7 Mei 2010 berlokasi di Cihanjuang dan didirikan oleh Ibu Fanina Nisfulaili dan sang suami Ridwan Iskandar. Nah, alasannya mengapa Ibu Fanina dan sang suami memilih untuk mendirikan usaha donat madu ini. Yang pertama, melihat pada saat itu marak donat dengan brand-brand terkenal dan memiliki harga yang cukup mahal pada saat itu dan cukup sulit untuk diperoleh ke daerah-daerah. Nah, sehingga Ibu Fanina dan sang suami berinisiatif untuk membuat produk baru namun bisa dirasakan oleh berbagai kalangan, baik kalangan atas, menengah maupun ke bawah. Nah, kemudian karena latar belakang Bu Fanina ini dulunya sebagai bagian logistik di perusahaan roti di Sumatera, sehingga beliau mengetahui komposisi apa saja yang digunakan untuk mengolah produk ini. Kemudian setelah mengetahui dan ternyata cukup tidak terlalu mahal, bisa dibilang cukup terjangkau. Nah, kemudian ia membuat inovasi bagaimana ia mengganti gula dengan madu. Sehingga ia melakukan eksperimen untuk menghasilkan formula atau resep yang cocok. Kemudian setelah itu kurang lebih 6 bulan ia bereksperimen hingga akhirnya menghasilkan komposisi yang tepat untuk mengolah donat madu ini. Hingga saat ini donat madu sendiri memiliki karyawan kurang lebih untuk di pusatnya kurang lebih itu 80 orang, baik di Cihanjuang, di Cinere maupun di Bogor. Nah, untuk karyawan yang bekerja di bawah naungan brand Donat Madu sendiri kurang lebih ada 1.000. Dan pada awalnya Donat Madu Cihanjuang ini berlokasi di Jalan Cihanjuang nomor 52, kemudian pindah ke gerai yang lebih besar lagi di Jalan Cihanjuang nomor 24, dan pada tahun 2018 beliau sudah mampu membeli gerainya sendiri yang jauh lebih besar di Jalan Cihanjuang nomor 166A. Donat Madu Cihanjuang ini telah memiliki izin usaha dari Kementerian Perdagangan, kemudian dari Kementerian Kesehatan dan Majelis Ulama Indonesia. Sebagai seorang entrepreneur, haruslah mampu mengembangkan usaha yang dijalankannya dan terus melakukan inovasi yang tentunya harus dengan perencanaan yang matang. Adapun beberapa cara yang dilakukan oleh pendiri dalam mengembangkan usahanya. Pertama, menjaga kualitas produk. 2, menjaga kualitas SDM dan juga kinerjanya. 3, menjaga hubungan antar sesama manusia. 4, menerapkan konsep berbagi dan harus istiqomah dalam pelaksanaannya. 5, memberikan inovasi salah satunya melalui media sosial dalam pemasaran produk. 6, memberikan pendidikan kepada para karyawan guna meningkatkan pelayanan serta kualitas baik produk maupun kinerja karyawan. 7, tidak meniru, dalam arti tidak meniru merek, rasa, dan juga kualitas sehingga produk memiliki ciri khasnya tersendiri. Terima kasih. Wabarakatuh. Saya akan menjelaskan berkenaan dengan motivasi berwirausaha yang telah disampaikan oleh Ibu Fania selaku pemilik dari Donat Madu Cihanjuang. Beliau berkata
bahwa usaha donat madunya yang telah sukses hingga saat ini tidak luput dari usaha pemilik dan juga karyawan setianya. Bu Fania selalu memberikan motivasi kepada karyawannya bahwa usaha donat madu ini bukanlah milik Ibu Fania seorang, tetapi ini juga milik karyawannya sendiri. Bu Fania memberikan motivasi itu kepada para karyawannya agar para karyawannya memiliki rasa tanggung jawab untuk selalu memberikan yang terbaik kepada para konsumennya. Selain itu, Ibu Fania juga selalu menuntut para karyawannya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila motivasinya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan selalu berpikir bahwa inilah amanah yang diberikan oleh Allah dan harus dijaga dengan baik. Selain itu, Ibu Fania juga memiliki motivasi gitu dirinya agar bisa seperti Ibu Siti Khadijah. Sekian yang telah disampaikan oleh Ibu Fania. Bagaimana caranya untuk memotivasi diri, yaitu dengan selalu berpikiran bahwa ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus selalu kita jaga, sehingga pada saat kita berwirausaha kita akan terdorong untuk selalu memberikan yang terbaik kepada para konsumen kita. Saya akan menjelaskan tentang keterampilan dalam berwirausaha. Keterampilan dalam berwirausaha ini merupakan modal yang penting bagi seorang entrepreneur, di mana keterampilan berwirausaha itu nantinya akan memberikan dampak bagi keberlangsungan usaha yang dijalaninya. Menurut Ibu Fanina, apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita jalani ini merupakan sesuatu yang dilakukan atas seizin Allah. Bagi seluruh entrepreneur muda, apapun bisa dilakukan dengan prinsip apa yang dilakukannya itu akan kembali kepada Allah, dan itu terasa nikmatnya. Selama ini banyak entrepreneur muda yang berasal dari Cina. Memang entrepreneur muda yang berasal dari Cina ini memiliki tekad yang sangat tinggi, sehingga mereka percaya ketika usaha mereka jatuh, mereka akan berpikir suatu saat nanti usaha yang mereka jalani ini yang telah jatuh ini akan kembali berkembang. Hal tersebut menjadi motivasi bagi Ibu Fanina untuk meningkatkan diri sebagai seorang entrepreneur. Menurut penuturan Ibu Fanina, ada hard skill yang perlu kita miliki, yaitu tekad. Lalu ada soft skill yang harus kita miliki juga, yaitu iman dan ilmu. Untuk itu kita dapat meningkatkannya melalui ibadah dan juga kita. Jadi networking bisnis itu sangatlah penting dalam menjalankan suatu bisnis di zaman era sekarang ini. Beliau juga mengatakan bahwa networking bisnis itu bisa berupa kayak tempat sosial media. Jadi zaman sekarang tuh sangatlah mudah lah untuk mengakses ke sosial media dengan menyebarkan produk yang kita miliki. Dan beliau juga membuat sebuah tim untuk menjalankan suatu networking bisnis ini agar tidak ke jalan yang salah. Kemudian beliau juga menerapkan program seperti berbagi dengan cara gratis ke berbagai orang. Mengapa begitu? Karena beliau juga percaya bahwa kalau selama kita berbagi kepada orang lain itu, jadi mereka itu sama-sama mendoakan produk yang kita miliki itu. Jadi beliau itu percaya kalau misalnya beliau berbagi ke orang lain, maka orang lain yang dikasih itu berdoa semoga produk yang kita miliki itu, yang beliau miliki itu sukses terus dan hasilnya, dan itu tuh benar-benar terjadi. Dari yang awalnya itu 2011 itu beliau cuman punya satu cabang di Cianjuang. Sekarang itu beliau sudah mempunyai 1222 cabang yang tersebar hingga sampai Kalimantan. Itu benar-benar hebat banget. Saya di sini akan menjelaskan tentang permodalan seperti apa yang dikatakan oleh almarhum Bob Sadino, yaitu setinggi apapun pangkatmu, kamu tetap karyawan. Dan sekecil apapun usahamu, kamu adalah bosnya. Seiring dengan mendengarnya pernyataan tersebut, banyak masyarakat di luar sana yang lebih memilih membuka usahanya sendiri dibandingkan bekerja di kantoran. Namun, sayangnya, keinginan tersebut
seringkali pupus karena keterbatasan modal. Untuk membuka sebuah bisnis memang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Akan tetapi tidak perlu khawatir, dan hal itu karena saat ini ada banyak cara mendapatkan modal yang bisa dilakukan. Salah satunya yaitu dengan cara tabungan. Salah satu cara ini mendapatkan modal usaha yaitu dengan penghasilan sendiri yang sudah ditabung. Dan begitu juga dengan Ibu Vanina, pendiri Donat Madu Cihanjuang. Modal awal untuk merintis usaha Donat Madu Cihanjuang diperoleh dari dana pribadi. Dan beliau selalu menyarankan kepada anak-anaknya ataupun bagi yang sedang belajar, jika ingin memulai sebuah usaha, jangan menggunakan dana pinjaman, karena saat kita menggunakan dana pribadi, walaupun jumlahnya itu kecil, tetapi jumlah yang kecil itulah kita bisa bertanggung jawab untuk menjadikan modal tersebut lebih besar lagi. Sedangkan jika kita menggunakan dana pinjaman, maka mindset kita dalam berwirausaha itu selalu based on target. Walaupun dengan menggunakan modal sendiri pun harus ada target, tetapi tidak disertai rasa dikejar-kejar dengan pinjaman, dan itu jauh lebih nyaman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila kurang jelas atau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.